Halo sahabat pecinta film dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi di channel Infinite Movie. Pada video alur cerita film kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Witch Part 2 The Other One. Film ini merupakan spin-off kedua dari film The Witch Part 1 The Subversion yang sudah kami bahas pada video sebelumnya. Akan tetapi, film ini tidak akan melanjutkan kisah kehidupan Jayon. Akan tetapi, di film ini akan menceritakan tentang kisah seorang anak gadis lain yang juga memiliki kekuatan super sama seperti Jayon. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sekelompok mahasiswa yang sedang mengikuti study tour. Di antara mereka ada seorang mahasiswi yang diketahui sedang hamil muda. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, bis yang mengantarkan mereka malah berbelok dan memasuki sebuah pintu gerbang. Sontak membuat para mahasiswa tersebut kebingungan hingga beberapa orang yang ada di depan tiba-tiba melemparkan gas bius dan membuat semua mahasiswa yang ada di dalam akhirnya pingsan. Dari dalam bis itu, mahasiswa yang diketahui sedang hamil dibawa keluar oleh beberapa orang. Sementara mahasiswa lainnya dibiarkan di dalam bis begitu saja. Beberapa saat kemudian wanita hamil itu pun sadar dan terkejut melihat sebuah berita yang mengatakan bahwa bis yang ditumpangi teman-temannya ditemukan terperosok ke dalam sungai. Saat itu, si wanita hamil sedang ditemani oleh dokter Bae dan juga saudara kembarnya. Uniknya, saudara kembar dokter Bae mengatakan kalau wanita hamil itu saat ini sedang mengandung bayi perempuan yang ternyata juga kembar. Tak disangka, dokter Bae dan saudaranya ternyata sudah memodifikasi anak dalam kandungan mahasiswi itu sejak lahir, sehingga terciptalah gen manusia baru sesuai dengan harapan mereka. Dua anak kembar yang lahir dari mahasiswi itu adalah Jayon dan kembarannya yang disebut dengan nama Ger atau Yoja. Sama seperti Jayon, Yoja juga berhasil melarikan diri dari laboratorium saat ia berusia 18 tahun. Selama 18 tahun ia tidak pernah berada di dunia luar sehingga ia pun kebingungan setelah berhasil keluar dari laboratorium. Selain itu, Yoja juga mengalami Alzheimer akut sama seperti yang dialami oleh Jayon. Pada adegan lain, seorang kepala lembaga laboratorium penelitian rahasia bernama Jang datang menemui kembaran Dr. Bae. Mereka menyebut Yoja sebagai Arkmai yang diketahui kabur dari laboratorium. Jang melaporkan hal itu dan meminta kembaran Dr. Bae untuk segera menemukannya. Yoja yang kabur terus berjalan sampai menemukan jalanan utama. Saat sedang berdiri di tengah jalan, ia hampir saja ditabrak oleh sebuah mobil. Mobil itu pun tiba-tiba berhenti dan langsung menaikkan Yoja. Mobil itu ternyata dikemudikan oleh para penculik yang sedang menyekap seorang wanita bernama Kyung-hee. Yoja yang tidak sengaja menjadi saksi penculikan itu kini terancam akan ikut menjadi korbannya karena penculik itu terus memegang dan mengganggunya. Yoja pun marah dan menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Sama seperti saudara kembarnya, Yoja juga memiliki kekuatan super yang sangat luar biasa. Saat Yoja akan membunuh salah satu penculik di sana, Kyung-hee pun dengan cepat menghentikannya. Karena Yoja sudah menyelamatkan nyawanya, Kyung-hee pun membawa Yoja untuk ikut bersamanya. Mereka berdua kemudian dijemput oleh seorang paman kenalan Kyung-hee yang kebetulan adalah seorang dokter. Paman itu pun membawa Yoja dan melakukan operasi darurat kepadanya. Satu persatu peluru dari pecahan kaca kemudian dikeluarkan dari tubuh Yoja. Hal itu pun membuat paman Kyung-hee terkejut karena Yoja masih bertahan hidup dengan begitu banyak peluru yang bersarang di tubuhnya. Selain itu, yang lebih mengejutkan adalah setelah dioperasi semua luka di tubuh Yoja tiba-tiba tertutup seperti tidak ada luka apapun. Para penculik sebelumnya ternyata diperintahkan oleh paman Kyung-hee yang bernama Yongdu yang ingin merebut warisan peninggalan ayah Kyung-hee.
Jadi ia pun memerintahkan beberapa anak buahnya untuk memaksa Kyung-hee untuk menandatangani sebuah dokumen, yang mana jika Kyung-hee menolak maka ia akan dibunuh. Setelah operasi selesai, paman dokter pun memberitahu Kyung-hee tentang keanehan di tubuh Yoja. Ia pun meminta Kyung-hee untuk menyerahkan Yoja ke pihak kepolisian. Akan tetapi ia malah menolak dan lebih memilih membawa Yoja pulang ke rumahnya. Pada adegan lain, kita pun diperkenalkan pada salah satu korban penelitian dokter baik yang lain yang dikenal dengan nama Jong Hyun. Saat itu ia bekerja sebagai agen tentara bayaran yang ditugaskan untuk membunuh musuh para elit. Setelah penyelesaian tugasnya, ia pun dijemput oleh seorang anak buah yang bernama John. Sesampai di rumahnya, Jong Hyun langsung mengeluarkan semua peluru di tubuhnya hanya dengan tangan kosong. Kemudian ia pun mengirimkan beberapa laporan dengan hanya memanfaatkan matanya sebagai pengirim file. Pada malam harinya, Kyung-hee membawa Yoja pulang ke rumahnya. Di sana mereka pun bertemu dengan adik Kyung-hee yang bernama Dae-gil. Hubungan Kyung-hee dan Dae-gil memang tidak terlalu baik, apalagi semenjak kematian ayah mereka. Setelah itu Kyung-hee pun memperkenalkan Yoja kepada Dae-gil. Saat makan malam bersama, Dae-gil dan Kyung-hee lagi-lagi bertengkar karena sesuatu. 개기지 마라, 이 새끼야. 하지 마. 뭐 하는 거야? 놔, 이 새끼야. 하지 말라고. Saat Kyung-hee berbalik, ia pun terkejut melihat meja makan yang berantakan karena Yoja yang makan dengan sangat lahapnya. Setelah makan malam, Kyung pun mengantarkan Yoja ke kamarnya dan memberikan baju ganti untuknya. Perlakuan baik Kyung-hee sejak mereka bertemu membuat Yoja merasa aman berada di dekatnya. Scene film berpindah, di mana Jo Hyun dan John bertemu dengan kembaran dokter Bae di kediamannya. Di sana kembaran dokter Bae meminta bantuan untuk mencari Yoja. Ia lalu diberikan sebuah alat pelacak yang dipercaya bisa mendeteksi keberadaan Yoja. Pada malam harinya saat penyakit Alzheimer-nya kambuh, Yoja melihat kedatangan beberapa mobil ke rumah Kyung-hee. Mobil itu ternyata dikendarai oleh paman Yongdu yang datang bersama para anak buahnya. Sesampai di sana, Kyung-hee langsung pasang badan untuk melindungi harta warisan mendiam milik ayahnya. Dengan santai, paman Yongdu menanyakan keberadaan surat-surat warisan ayahnya dan di mana orang yang telah menghajar para anak buahnya tempo hari. Dae-gil dari dalam tiba-tiba mengamuk sambil membawa tongkat baseball dan berusaha menyelamatkan kakaknya. Namun hal tersebut malah membuat Kyung-hee dan Dae-gil semakin disiksa. Garam melihat perbuatan paman Yongdu, Yoja pun akhirnya muncul. Ia terjun dari atap rumah dan langsung menghajar para anak buah paman Yongdu satu persatu. Mulai dari melemparkan tubuh mereka dengan tangan kosong sampai menendang sebuah mobil untuk menyerang anak buah yang lain. Bagi Yoja, mereka hanyalah butiran debu. Paman Yongdu yang melihat hal itu tentu saja sangat terkejut. Ia bahkan tak bisa menggerakkan tubuhnya meskipun Yoja menodongkan pistol ke arahnya. Kyung-hee yang berada di sana segera menghentikan Yoja dan menyuruh paman Yongdu untuk segera pergi. Setelah kejadian itu, Dae-gil merasa sangat takjub dengan kemampuan Yoja. Ia pun berpikir kalau Yoja mungkin adalah manusia super atau alien. Scene film berlanjut di mana di sebuah pemakaman, Jo Hyun yang sedang bersiarah tiba-tiba dihampiri oleh Jang. Jang mengaku sengaja mengirim anak buahnya untuk menyerang Jo Hyun karena ia kesal dengan kembaran dokter Bae yang juga menyuruh Jo Hyun untuk menangkap Yoja. Hal itu sama saja kembaran dokter tidak percaya pada kemampuannya. Meskipun begitu, Jang sudah tidak peduli karena yang terpenting Yoja harus segera ditangkap. Saat sedang berkunjung ke klinik paman dokter Kyung-hee tiba-tiba dihampiri oleh Jo Hyun. Di sana Jo Hyun mengingatkan tentang betapa bahayanya gadis yang sekarang tinggal bersamanya. Jo Hyun pun meminta bantuan Kyung-hee agar mau bekerja sama demi menangkap Yoja. Di waktu yang sama, 4 remaja lain ciptaan dokter Bae juga pergi menggerebek paman Yongdu dan anak buahnya. Keempat remaja super itu dikenal sangat brutal sehingga mereka pun tak segan-segan membunuh semua anak buah paman Yongdu.
Mereka mendatangi Paman Yeongdu setelah mengetahui bahwa Paman Yeongdu sempat bertemu dengan Yoja. Di waktu yang sama, Daegil dan Yoja terlihat sedang menonton acara audisi yang dahulu diikuti oleh Yajon. Daegil kemudian menyuruh Yoja untuk menerbangkan sebuah benda sama seperti yang dilakukan oleh Jaeyeon. Tak disangka, Yoja bukan hanya bisa menerbangkan satu benda, akan tetapi ia berhasil menerbangkan begitu banyak benda. Setelah itu, mereka berdua pun akhirnya pulang ke rumah. Di rumah, Kyung-hee terus menatap Yoja sambil memikirkan tawaran yang diberikan oleh Jo Hyun. Di satu sisi, ia merasa berhutang budi pada Yoja karena sudah menyelamatkan nyawanya. Namun di sisi lain, ia juga merasa takut kalau suatu saat Yoja akan berubah menjadi monster dan nantinya akan menyakiti Daegil. Tak lama kemudian, Yoja tiba-tiba merasakan kehadiran musuh di sekitar mereka. Dari arah kejauhan, Jo Hyun dan Jon ternyata sudah bersiap untuk meledakkan bom ke arah Yoja. Sementara itu, 4 remaja super yang ditemani para anak buah Paman Yeongdu juga sudah sampai di pekarangan rumah Kyung-hee. Kyung-hee dan Daegil berusaha menghadang mereka semua dan menyuruh Yoja untuk bersembunyi di atap rumah. Tak disangka Paman Yeongdu saat itu berhasil menembak Kyung-hee dan diikuti dengan ledakan bom yang dikirim oleh Jo Hyun. Salah satu sniper anggota Jo Hyun kemudian melihat keberadaan Yoja yang terlihat sendirian di atap rumah. Ia pun mencoba menembaknya, namun salah satu anggota remaja super bergerak menghentikannya dan keduanya pun terlibat perkelahian sengit yang akhirnya dimenangkan oleh remaja super. Jo Hyun yang melihat semua itu dari kejauhan kemudian melihat Kyung-hee yang sudah mati tertembak oleh pamannya sendiri. Hal itu pun membuat Jo Hyun merasa bersalah pada Kyung-hee sehingga ia pun memutuskan untuk menembak Paman Yeongdu. Saat Jo Hyun dan Jon akan membunuh semua anak buah Paman Yeongdu, keempat remaja super lebih dulu menunjukkan kekuatan mereka. Mereka pun mengubah sebuah kayu menjadi peluru untuk membunuh semua anak buah Paman Yeongdu. Kemudian salah satu remaja super langsung menyerang Jo Hyun. Di sana remaja itu terus-menerus menusuk Jo Hyun berkali-kali, namun Jo Hyun yang masih kuat melihat sebuah kesempatan dan menembak kepala remaja super tersebut. Jo Hyun pun berlari dan menyelamatkan Daegil yang saat itu akan ditembak oleh Paman Yeongdu. Namun sayangnya usaha Jo Hyun akhirnya gagal karena peluru itu malah tembus sampai ke dadah Daegil. Yoja yang sebelumnya terpental akibat ledakan kiri akhirnya sadar. Ia pun teringat akan semua kenangan indahnya bersama Kyung-hee dan Daegil. Saat itu salah satu remaja super berhasil menemukannya. Remaja itu dengan semangat menodongkan pisau ke arah Yoja. Namun Yoja mematahkan pisau itu dan menancapkannya tepat di kepala remaja super tersebut. Dua anggota remaja super yang masih tersisa langsung mengeroyok Jo Hyun yang saat itu sedang sendirian. Jo Hyun yang sudah mendapatkan luka terlalu banyak hanya bisa pasrah karena semua kekuatannya sudah terkuras habis. Jon yang melihat hal tersebut kemudian mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya dan langsung menyerang kedua remaja super dengan satu serangan terakhir. Tak lama kemudian Yoja pun datang sambil menyeret mayat salah satu remaja super. Sesampai di sana Yoja pun merasa sangat sedih melihat Kyung-hee dan Daegil yang sudah tak berdaya. Dua remaja super yang melihat Yoja malah meremehkannya dan berkata kalau Yoja tidak sekuat yang dibicarakan. Alhasil Yoja pun menunjukkan jati dirinya dengan membunuh kedua remaja super dengan kekuatan yang ia miliki. Jadi begitulah kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh gadis ciptaan Dokter Baek yang mana sangat ditakuti oleh banyak orang. Tiba-tiba Jaeyoung pun datang menyaksikan kekuatan kembarannya. Ia menyapa Yoja dan berkata kalau selama ini ia selalu berada di sekitarnya.
Jaeon sengaja membiarkan Yoja beradaptasi dengan kekuatan yang ia miliki agar nantinya mereka bisa bekerja sama untuk menemukan ibu kandung mereka. Mendengar hal itu, Yoja pun menatap jasad Kyung-hee dan juga Daegil. Karena Yoja sangat ingin menyelamatkan mereka, Jaeon pun menawarkan bantuan kepada Yoja, akan tetapi hanya salah satu dari mereka yang bisa diselamatkan. Karena tak bisa memilih salah satu dari mereka, Jaeon pun akhirnya membius Yoja dan membawanya untuk mencari ibu kandung mereka. Setelah Jaeon dan Yoja pergi, John dan Jaehyun tiba-tiba sadar. Rupanya mereka hanya berpura-pura pingsan agar tidak dibunuh oleh Jaeon dan juga Yoja. Lalu kemudian mereka melaporkan hal tersebut kepada Jang, yang ternyata juga berada di sana menonton semua pertarungan tersebut. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan saudara kembar Dr. Bae yang mengetahui bahwa Yoja dan Jaeon sedang dalam perjalanan mencari ibu kandung mereka. Tak disangka, ibu kandung mereka ternyata masih berada di dalam laboratorium Dr. Bae. Dan film pun selesai. Demikian alur cerita film The Witch Part 2 The Other One. Terima kasih banyak sudah menonton alur film cerita kali ini. Untuk tetap mendukung perkembangan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Serta jangan lupa untuk tekan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film berikutnya. Sampai jumpa dan sehat selalu. Bye-bye.